Haleluya, Salam, bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita. Dan terima kasih kepada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekali lagi untuk kita bersama melihat, merenungkan firman Tuhan dalam pelayanan kita secara di talian online. Dan pujian syukur karena masa yang sangat baik ini, sekali lagi kita dapat belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Tuhan begitu baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan sekali lagi berdoa untuk masa kami akan belajar bersama mendengar daripada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam apapun kami lakukan, biarlah Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama merenung melihatkan dalam satu bahagian firman Tuhan yang membicarakan tentang dalam Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai keempat. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai keempat. Untuk itu saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita, dan kita akan lihat firman Tuhan yang ada dengan kita masing-masing dimanapun kita berada. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat, yang berkata begini tentang keselamatan yang besar. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menjadi balasan yang setimpal. Ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembahagian firman Tuhan ini menyatakan tentang bagaimana kehidupan untuk kita memperoleh keselamatan yang besar. Jadi pada saat ini kita akan melalui perjalanan hidup kita yang ada pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya akan mengambil satu pokok renungan untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu tentang melawan arus dunia. Jadi perkataan melawan adalah sesuatu perkara yang berlawanan. Kalau kita lihat posisi hidup kita pada hari ini, kita sedang berlawan atau kita sedang melawan dengan arus yang ada dalam dunia pada hari ini. Karena perlawanan yang kita lawankan dengan arus yang sangat deras pada dunia pada hari ini sangat mencabar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tentang melawan arus dunia, karena kita tahu bahwa arus dunia yang ada pada hari ini yang sudah jauh, yang sudah membuat dunia pada hari ini semakin hari semakin menuju kepada kehancuran. Jadi kalau kita lihat di sini tentang melawan arus dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat orang percaya yang sungguh-sungguh pasti tidak akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia hari ini. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan yang setengah-setengah akan mudah dibawa arus dunia. Kalau kita lihat pikiran mereka alang-alang, mau ikut ataupun tidak, mau buat ataupun tidak, mau jalan ataupun tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya sungguh-sungguh, bagi orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini karena mereka dapat melawan arus dunia ini, dan orang itu akan kita lihat bahwa mereka dapat melimpasi dan melawan arus dunia yang ada pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak terbawa dengan arus dunia, dan kita dapat melawan arus dunia ini dengan hal
perkara yang kita akan lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar dua perkara pada hari ini untuk kita melihat kehidupan kita, bagaimana kita melawan arus dunia. Jadi perkataan melawan arus dunia ini, kalau kita lihat tentang perahu, kita melawan arus dunia, kita contoh, kita menggunakan perahu, kita mendayung dengan arus yang deras. Bagaimana kita akan melawan arus deras itu? Dan kita akan berusaha, dan kita akan mencari jalan, dan kita akan membuat satu pemikiran bagaimana kita boleh melimpasi dengan deras ataupun arus yang mencabar kehidupan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkara yang kita lihat di sini adalah beberapa hal yang kita lihat bagaimana kita harus melawan arus dunia dan apakah caranya dan bagaimana tindakan kita untuk melawan arus dunia pada hari ini. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana. Berusaha menjadi seorang yang percaya itu dengan bijaksana. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkataan bijaksana dan semua orang boleh dikatakan boleh menjadi bijaksana. Tetapi perkataan ini harus kita lihat bahwa banyak perkara yang kita harus tempuhi untuk menuju kepada kebijaksanaan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berusahalah menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jadi itu yang pertama kita lihat bagaimana kita melawan arus dunia. Bagaimana caranya untuk kita melawan arus dunia. Yaitu berusaha untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana. Caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana adalah kita meneliti dan memperhatikan apa yang didengar. Kita meneliti dan memperhatikan apa yang didengar. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak dunia yang kita lihat pada hari ini, mereka tidak meneliti tetapi mereka hanya mendengar begitu saja. Apabila mereka mendengar tetapi mereka tidak menelitinya, maka mereka terus menyampaikan perkara itu ataupun hal itu tetapi sebenarnya tidak seperti apa yang dilihat ceritanya. Dan mereka membuat satu andaian saja sehingga perkara itu tidak menjadi perkara yang betul dan menjadi perkara yang tipu ataupun palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, caranya adalah kita harus meneliti dan juga memperhatikan apa yang didengar. Yakobus pasal 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, kata firman Tuhan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi dengan sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Bukan dia hanya mendengar, tetapi terus melupakan dia, tetapi dia sungguh-sungguh dan melakukannya. Kita mendengar dan kita mengingatkannya dan juga kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita pada hari ini sangat mencabar. Di hidup kita pada hari ini membuat kita semakin hari semakin merasa gentar dan juga merasa takut dalam kehidupan kita. Sehingga kita rasa, betulkah kehidupan saya pada hari ini, ataupun apa yang sudah saya buat pada hari ini, ataupun selama hari ini, ataupun selama ini dalam kehidupan saya, apakah saya sudah mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus menelitinya dengan baik-baik. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana. Perkataan istilah orang itu ada yang bijaksana, ada juga yang bijaksini. Tetapi kalau orang yang bijaksini tetapi tidak melakukannya, sama juga dengan kehidupan dengan manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat meneliti dan memperhatikan apa yang didengar, kita harus meneliti dan memperhatikan. Kita perhatikan dulu dan kita harus mendengar dahulu dan barulah kita bertindak untuk melakukannya. Ramai perkara yang kita lihat dalam dunia ini membuat kita sehingga kita tidak meneliti, mendengar, dan terus membuat andaian dan terus mengatakan bahwa perkara itu betul, tapi sebenarnya perkara itu tidak betul. Dan membuat sehingga kita merasa kurang pasti dengan perkara yang kita dengar. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita melawan arus dunia, untuk kita melawan perkara yang kita lihat dalam dunia pada hari inilah, kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita harus memiliki bijak pemikiran kita. Dan hati kita dan pemikiran kita harus memiliki satu pemikiran yang bijaksana daripada Tuhan. Dan kita melakukan perkara itu dengan tepat. Dan kita harus melakukannya dengan sesuai dengan kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
Juga caranya supaya kita menjadi bijaksana, yaitu kita berdoa meminta kepada Tuhan. Dan kita berdoa meminta kepada Tuhan. Bukan kita meminta kepada dunia ini. Walaupun kita meminta kepada dunia ini, dengan permintaan kita, mungkin permintaan kita itu tidak disampaikan pada masa itu. Dan mungkin berbulan, mungkin bertahun, tetapi kita meminta kepada Tuhan, kita pasti Tuhan mendengar. Walaupun bukan waktu itu kita berdoa, Tuhan belum menjawab, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh dan melihat dan memandang Tuhan, memiliki hidup yang bijaksana, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi kalau kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Apabila di antara kamu yang kurang hikmat, kata dia, hendaklah kamu meminta kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jadi kalau kita lihat perkara di sini adalah bagi orang yang memiliki kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit hal yang ada dalam kehidupannya, dan tidak mengungkit-ungkitkan dan tidak menyatakan bahwa perkara yang dilakukan itu sebenarnya dengan sederhana, tetapi dia mengatakan bahwa dengan lebih-lebihan, sehingga perkara itu tidak diterima oleh kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ada juga manusia, ada juga orang-orang yang percaya, ada juga orang-orang Kristen pada hari ini, dan mereka mau menyelimutkan kehidupan mereka dengan keadaan mereka pada hari ini. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa orang yang pergi gereja. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berdoa. Tetapi padahal di posisi kehidupan mereka, mereka sebenarnya masih jauh dan belum mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hanya, istilah orang itu, hanya dengan kulit saja, hanya dengan nama saja. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, perkataan firman Tuhan di sinilah dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan di sinilah? Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka perkara itu akan diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus berusaha menjadi orang yang bijaksana, yaitu kita juga meminta kepada Tuhan. Melawan arus dunia adalah satu perlawanan yang sangat mencabar dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena banyak orang yang gagal, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang tidak sanggup untuk melawan arus dunia pada hari ini. Dan sehingga mereka mengatakan bahwa kami tidak sanggup dan kami menyerah. Kami hanya memberi peluang kepada orang-orang yang di luar sana. Dan sehingga mereka tidak berjalan kehidupan mereka. Dan mereka terus tidak memiliki satu perkara yang baik dan tidak diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, yang pertama tadi kita lihat melawan arus dunia. Bagaimana kita melawan arus dunia? Kita harus berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita melawan arus dunia yang ada pada hari ini adalah kita harus menjadi orang Kristen yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan yang sentiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah akan berubah ataupun gagal. Kalau kita lihat dalam satu firman Tuhan dalam Roma pasal 9 ayat 6e, yang menjelaskan tentang bahwa firman Tuhan itu tidak gagal. Dan firman Tuhan itu tidak berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu tiada berubah, kata dalam nyanyian itu. Kalau kita lihat firman Tuhan itu tidak berubah dahulu sampai sekarang. Tapi oleh karena manusia lah yang mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena manusia jasmani kita lah yang membuat hidup kita berubah. Tapi sebenarnya firman Tuhan tidak berubah. Dan sampailah kita mengatakan bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, bahwa Tuhan sudah berubah. Padahal sebenarnya kita manusia yang sudah memiliki perubahan. Dan kita berubah hidup kita dan tidak mau mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita di sini, untuk kita melawan arus dunia yang ada pada hari ini adalah kita harus menjadi orang Kristen yang berpegang teguh kepada firman Tuhan dengan tetap, dengan teguh, dengan pendirian yang ada dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat setiap pelanggaran dan
ketaatan ada balasannya yang setimpal. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 13 ayat 13, jadi siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena manusia kita pada hari ini jasmani kita, dan kita melanggar peraturan, dan kita melanggar apa yang sudah diperintahkan, maka kita akan mendapat hukuman. Kita lihat gereja kita sudah diberi untuk beribadah dan bersekutu, dan kita harus patuh dengan SOP yang ada. Dan banyak perkara yang kita lihat, banyak perkara yang kita dengar, mungkin ada yang mengatakan bahwa sambil lewat dan hanya mungkin tidak ada, mungkin hanya biasa-biasa. Tetapi kita sudah diberi dipertanggungjawabkan dengan satu peraturan dan juga satu buku, sehingga kita harus mengikuti peraturan itu. Dan kita harus patuhi apa yang sudah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jangan kita remehkan, karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Karena firman Tuhan, perkataan firman Tuhan yang melarang jangan melakukan kejahatan, dan kita tidak melakukannya. Kata firman Tuhan, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, berakal dalam Dia. Dan kita harus ikut firman Tuhan. Dan haruslah kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Firman Tuhan menjelaskan tentang firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup dan tidak pernah gagal. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, yang menyanyiakan keselamatan itu tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 29 berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injakkan Allah. Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau kita lihat bahwa kehidupan kita yang menyanyiakan keselamatan tidak luput dari hukuman, dan mereka akan mendapat balasan yang setimpalnya. Tetapi kalau kita lihat bagi orang yang sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita lihat orang itu adalah orang yang akan menerima balasan yang baik, berkat, kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, dan juga sesuatu yang dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan adalah Tuhan akan membalasnya dengan yang terbaik dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa melawan arus dunia dengan perlawanan yang sangat mencabar kita, kita harus dengan ada dua tindakan yang seberi untuk kita pada saat ini. Yaitu yang pertama, berusaha untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kita harus bijak untuk melakukan sesuatu. Dan juga kita harus menjadi orang Kristen yang sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun kata orang, apapun kata dunia, apapun kata penguasa dunia yang ada pada hari ini, yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak tetap, firman Tuhan itu tidak betul, karena itu dunia boleh mengubah segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan, kita lihat di sini, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sekali lagi saya katakan, tidak akan berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa perlawanan dan perjalanan kita akan melawan arus dunia ini akan boleh kita limpas dengan baik, dan juga kita akan berjaya untuk melimpasi dengan arus yang deras itu, yang sangat deras itu, oleh karena kita berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kita harus bijak. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki pemikiran yang bijak. Sebelum kita bertindak untuk melakukan pekerjaan dan kehidupan kita pada hari ini, sesuatu yang kita lakukan, kita harus lihat, teliti, dengar, baru kita lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen yang sentiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena apa kata firman Tuhan itu? Hendaklah hidupmu sentiasa berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi jemaat Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita pada hari ini, saya tidak tahu perjalanan kita sampai mana dan setakat mana pada hari ini. Mungkin perjalanan kita, kalau kita membayangkan membuat satu perjalanan kita mungkin menggunakan perahu. Saya tidak tahu di mana perahu kita berada pada saat ini. Mungkin perahu kita sudah di hadapan, ataupun masih di sisi, di tebing, ataupun sudah di tengah, ataupun masih belum berjalan.
Kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dengan satu doa kita, dengan satu iman kita, bahwa kita akan dapat melawan arus dunia pada hari ini dengan hanya dua perkara ini. Dan banyak lagi firman Tuhan mengajar kita, tetapi saya membawa kita dengan dua perkara ini, yaitu berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana, dan juga berusaha dan juga hendaklah kehidupan kita menjadi orang Kristen yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita maju dan bergerak untuk menggerakkan gereja kita dengan perintah kawalan pergerakan pemulihan ini. Gereja kita sudah mulai beribadah, harus ikut SOP. Dan marilah kita bersama dengan bergandengan tangan untuk bahu kita, bergandengan iman kita, bersatu dengan iman untuk terus maju dalam doa kita, dalam perkara yang kita lakukan dan pelayanan kita dan sesama kita. Maka itulah jawabannya, kita akan dapat melawan arus dunia. Oleh karena kita dapat bertahan, memiliki kehidupan sebagai orang Kristen yang bijaksana dan sentiasa berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini sebawa untuk kita. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan sebentar tadi. Jadi pada saat ini, marilah kita sama-sama memberi satu komen yang baik, dan juga kita akan memberi satu perkara yang menunjukkan kita sebagai anak Tuhan dan memberkati orang lain. Dan kita boleh komen dan juga kita like dan juga subscribe dalam pelayanan kita di talian online ini. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.